Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Suryani. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 2 Cilengsi. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023-2024 Universitas Katolik Indonesia Atmajaya dengan nama peserta 2015029597575. Saat ini saya akan melakukan video bimbingan klasikal dengan melakukan metode problem based learning. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, gimana hari ini perasaannya? Senang. Tadi habis pelajaran siapa? Sejarah. Oke. Baik anak-anakku sekalian, untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan yang mau memimpin doa siapa? Saya, Bu. Oke, silahkan. Duduk siap. Siap. Sebelum mulai pelajaran pada siang hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini seperti biasa ya, kita akan belajar bimbingan klasikal. Nah, untuk hari ini kalian akan mendapatkan materi yang berkaitan dengan gunakan gawaimu dengan bijak. Ada yang tahu gawai itu apa artinya? Handphone. Nah, setiap hari kalian menggunakan handphone. Apakah handphone itu sangat berguna buat kalian? Terutama untuk anak-anak pelajar seperti kalian. Oke, sebelum kita memulai, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu langkah-langkah pembelajaran untuk hari ini ya. Yang pertama, nanti setelah berdoa, kita akan ice breaking terlebih dahulu ya. Nanti setelah itu, Ibu akan mengabsen kalian yang tidak hadir hari ini siapa saja. Setelah itu, Ibu akan memberikan tayangan video yang sudah disiapkan. Kemudian kalian harus menjawab pertanyaan dari video yang sudah ditayangkan. Kemudian setelah itu, kita akan ada yang namanya pembagian kelompok. Nah, di mana nanti kalian akan diberikan LKPD. Dibuat 5 kelompok sesuai dengan kelompok bimbingan belajar yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, sebelum Ibu memulai, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya hari ini. Apakah hari ini hadir semua? Hadir semua, alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita ice breaking. Ya, supaya lebih semangat di siang hari ini, supaya nggak ngantuk ya. Oke, ice breakingnya seperti ini. Nanti kalau Ibu bilang cheese, kalian tepuk sekali ya. Oke, kalau boom, kalian tepuk sekali di meja. Gitu. Nanti kalau misalnya ada yang salah, boleh dihukum nggak? Boleh. Hukumannya apa? Nyanyi ya? Oke, siap. Boom, 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 cheese. Ini salah nih, satu nih. Salah. Yuk, nyanyi dulu ke depan. Nyanyi apa maunya? Boom, 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 boom. Cheese, 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 boom. Nah, tuh belakang. Ya, sini, udah. Oke, udahlah, nggak apa-apa lah, udah tepuk tangan, temannya ada, udah malu dah. Nah, silakan kembali ke tempat. Nah, gitu ya, supaya kalian nggak stres ya. Karena kan seharian kalian sudah belajar ya dari pagi ya. Ya, makanya hari ini kita refreshing terlebih dahulu dengan ice breaking gitu. Oke, ini nanti Ibu akan menayangkan sebuah video ya. Nanti kalian harus menanggapi dari tayangan video yang Ibu sampaikan ya. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun kian pesat, terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jalinan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan di smartphone, seperti browser, game online, email, sosial media, dan masih banyak yang lainnya. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa kemanapun. Remaja yang secara psikologis masih labil dan mencari jati diri
senang dengan menunjukkan eksistensi di sosial media. Anggapan katro ketika tidak memiliki akun sosial media nampaknya sudah menjadi budaya yang lumrah di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal yang lazim saat media sosial menjadi tempat curhat bagi para penggunanya. Hal ini menjadikan para remaja senang hidup dalam dunia maya dibanding dunia nyata. Selain itu, smartphone juga beresiko menurunkan daya konsentrasi penggunanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. David W. Goodman, smartphone memiliki karakter yang mampu membuat penggunanya melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan menyerap informasi karena fokus yang mudah beralih dari satu hal ke hal lainnya. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi salah satu alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengurangi sederet dampak negatifnya, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Oke, sudah. Siapa yang mau memberi tanggapan setelah menonton video yang ditampilkan tadi? Oke, siapa yang mau menanggapi tentang video? Apa tanggapanmu setelah menonton video yang sudah ditampilkan? Oke, Zahwa. Menurut tanggapan saya dari video yang tadi, dapat disimpulkan bahwa gawai ini memiliki banyak sekali manfaat, tapi di sisi lain memiliki dampak negatif juga. Contohnya, tadi dapat mengurangi konsentrasi, terus bisa menghilangkan fokus, dan lain-lain. Terima kasih Siti Zahwa atas jawaban yang tadi sudah disampaikan. Kemudian yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang gawai? Siapa yang mau jawab? Menurut pendapatmu, dunia tanpa gadget akan seperti apa? Siapa yang mau jawab? Jadi menurut saya, gawai atau lebih kita kenal sebagai handphone adalah salah satu bentuk perkembangan teknologi masa kini. Nah, gawai ini biasanya bisa digunakan sebagai alat komunikasi untuk jarak jauh, untuk bisa mencari informasi juga mengenai pembelajaran-pembelajaran yang kita tidak tahu, dan yang terakhir juga bisa menjadi sarana hiburan bagi para remaja-remaja yang mungkin sedang stres atau mengalami hal-hal yang buruk. Oke, terima kasih Chania, bagus sekali ya tadi jawabannya. Jadi handphone itu gunanya untuk mencari informasi, betul. Terus kemudian mencari komunikasi juga ya. Kemudian yang terakhir informasi hiburan. Oke ya, tepuk tangan buat Chania. Oke, pertanyaan terakhir tentang video tadi. Menurut pendapatmu, dunia tanpa gadget akan seperti apa? Siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Menurut pendapat saya, Bu, kalau dunia tanpa gadget atau tanpa handphone itu bakal ketinggalan zaman, Bu. Apalagi sekarang dunia itu lebih maju, Bu. Kita bakal susah dapat berita yang lebih update. Terus bakal susah kalau mau nyari kebutuhan-kebutuhan kayak mau nonton film atau apa, itu bakal lebih susah, Bu, menurut saya, Bu. Oke, terima kasih Bu Hori atas jawabannya, bagus sekali ya. Jadi memang dunia tanpa handphone atau tanpa gadget itu akan sepi. Terus akan membuat kita menjadi gaptek ya. Terus ketinggalan informasi, ketinggalan zaman. Betul ya, tepuk tangan buat Bu Hori. Oke, sekarang kita akan berlanjut ke materi yang berkaitan dengan gunakan gawaimu dengan bijak. Nah, sekarang menurut kalian nih, kalau misalnya kalian ke sekolah nggak bawa handphone, rasanya gimana sih? Hampa, jenuh, bingung. Tapi seandainya nih ya, kalau misalnya gawai kalian gunakan ketika sedang ada di kelas, boleh nggak? Boleh apa enggak? Tidak, karena penggunaan gawai itu harus disesuaikan dengan keadaan, gitu ya. Kalau misalnya kalian menggunakan handphone atau gawai ketika belajar, itu akan menghilangkan rasa fokus, konsentrasi hilang. Terus apa lagi? Sibuk sendiri. Belum lagi nanti ketika guru mapelnya itu akan menegur kalian dan kalian akan mendapatkan sanksi, gitu ya. Oke, nah sekarang Ibu akan memberikan layanan bimbingan terlebih dahulu. Tujuan dari materi layanan, siswa mampu mengetahui tentang penggunaan gawai dengan semestinya dan serta-merta menjadikan teknologi sebagai fungsi untuk mencari informasi yang bermanfaat. Jadi di sini adalah ketika kalian sudah menggunakan gawai dengan baik, dengan bijak, otomatis kalian juga akan mendapatkan manfaatnya gitu ya. Kalau misalnya kalian sudah paham gitu ya penggunaan HP atau penggunaan gawai itu, berarti kalian sudah bisa menggunakan handphone dengan
semestinya gitu ya. Seperti contoh tadi ketika di kelas tidak boleh menggunakan handphone. Selain di kelas tidak boleh menggunakan handphone pada saat apa lagi? Pada saat pembelajaran kan tadi di kelas ya, betul. Terus selain di kelas nih, biasanya yang tidak boleh menggunakan handphone itu ketika apa? Sholat Jumat, karena mengganggu aktivitas beribadah. Kemudian selain sholat, apalagi yang tidak boleh? Kenapa? Belajar? Oh, pelajaran olahraga. Emang tidak boleh ya? Tidak boleh. Oke, itu ya salah satu contoh dari penggunaan gawai. Kemudian, nah, pengertian gadget. Apa sih pengertian gadget itu? Ada yang mau jawab? Oke, silahkan, Siti Zahwa. Menurut saya, gadget itu adalah suatu sarana komunikasi yang dimana kita dapat mendapatkan berbagai informasi, apalagi kalau siswa itu bisa dapat berbagai ilmu gitu, Bu. Terus kayak belajar dari handphone gitu. Pengertian gadget, pengertian gawai menurut kalian tuh apa? Ada lagi nggak? Gadget itu kayak berupa handphone, terus gadget itu manfaatnya banyak sekali kayak sumber informasi, terus media komunikasi, terus masih banyak lagi lah Bu, pokoknya Bu. Betul ya, jadi gadget itu adalah sarana informasi, sarana komunikasi. Kemudian tanpa gadget kita juga akan ketinggalan zaman, ketinggalan informasi. Karena setiap detik, setiap menit itu akan selalu terupdate ya. Jadi kayak misalnya setiap hari kan pasti ada informasi terkait tugas ya. Kemudian juga kalian pasti membutuhkan informasi apakah tugas ini sudah semestinya dikumpulkan atau misalnya kalian dari beberapa media sosial misalnya. Gadget itu kan ibaratnya seperti apa sih namanya? Alat dari semuanya gitu. Kayak misalnya kalau nggak ada handphone, media sosial bisa diakses nggak? Nggak bisa, ya nggak bisa. Walaupun komputer sebesar itu, apakah bisa kalian setiap hari memegangnya? Tidak bisa. Nah, itu adalah kegunaan dari handphone itu sendiri. Ini salah satu manfaatnya ya. Tadi manfaatnya betul, informasi, apa namanya, informasi teknologi. Kemudian bisa membuat kalian mencari informasi selain di sekolah, di luar sekolah, kemudian dari media sosial. Oke. Kemudian manfaat bagi para guru ya. Di sini sudah ada. Yang pertama, memungkinkan guru untuk lebih fleksibel. Seperti yang tadi Ibu contohkan ya, ketika kita memberikan tugas, biasanya guru itu sekarang lewat apa? Lewat WhatsApp ya, handphone. Kalau misalnya kalian nggak ada kuota, gimana rasanya sehari? Jenuh ya. Kemudian juga kalian pasti akan tidak mendapatkan informasi gitu ya. Kemudian membantu guru lebih terhubung dengan siswa. Guru lebih mampu berkomunikasi dengan siswa dan mendukung mereka dalam proses belajar. Kemudian membuka akses ke lebih banyak sumber daya. Guru dapat menemukan materi pembelajaran tambahan yang dapat membantu tugas mereka. Biasanya kalau sekarang guru itu memberikan tugas selain lewat WhatsApp, lewat apa lagi ya? Classroom. Sudah bisa menggunakannya? Sudah bisa. Nah, itu akan memudahkan kalian juga untuk mengumpulkan tugasnya, gitu kan. Tapi jangan sampai kegunaan dari gadget ini disalahgunakan, nanti akan kita bahas nih ya. Kemudian untuk manfaatnya buat kalian adalah memungkinkan pengalaman belajar yang lebih personal. Siswa lebih leluasa memilih metode dan alat yang membantu mereka belajar lebih baik. Seperti tadi apa? Classroom ya? Selain classroom apalagi sih media belajar bagi siswa? Hah? Wizis. Terus apa lagi? YouTube bisa. Google. Ruang guru, betul ya. Oke, kemudian meningkatkan komunikasi siswa. Siswa memiliki akses ke berbagai saluran yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru dan sesama siswa. Kemudian membantu siswa bersiap untuk masa depan. Siswa dibekali untuk menyongsong masa depan yang syarat teknologi dan akan mudah beradaptasi. Oke ya, itu manfaat untuk siswa. Nah, sekarang apa dampak negatif dari gawai itu? Ada yang mau jawab? Bu. Oke.
Menurut saya dampak negatif dari handphone itu kita jadi lebih ketergantungan sama handphone, Bu. Terus juga pemakaiannya bisa berlebih. Contoh ketergantungan itu misalnya kita nggak ada handphone itu berasa nggak bisa hidup, Bu. Nah, terus juga eh, dampak negatif handphone itu kita bakal lebih banyak ngabisin waktu itu dengan gawai, dengan handphonenya. Jadi kita mainnya itu bukan di dunia nyata tapi di dunia maya. Oke, tepuk tangan buat Raffi. Ya, oke ya. Jadi dampak negatif bagi siswa salah satunya tadi betul bermain game saat guru menjelaskan. Kemudian mudah melakukan kecurangan saat ujian. Betul nggak nih? Kemudian Betul. sangat mempengaruhi sikap atau perilaku siswa seperti tontonan dewasa. Kemudian kecanduan game online. Siapa di sini yang kecanduan game online setiap hari? Angga Bu, Ziga tuh habis deh. Rangga, coba mana tadi si Rangga? Angga Bu. Coba, ibu mau tanya, kalau game online itu aslinya kenapa ya? Menurut kamu? Menurut kamu? Menurut saya asiknya nih Bu, asiknya itu karena dulu waktu kan 2020 itu corona ya, jadi kita tuh belajar di rumah. Nah, saya tuh bukannya belajar, jadi setiap saya bangun pagi saya cuman absen, terus saya langsung ngajak teman saya buat main game gitu. Ayo mabar yuk, itu tuh melalui WhatsApp. Jadi saya tuh bukan belajar, tapi malah main game. Nah, dari situ tuh awal mula saya kecanduan game, Bu. Oke, betul ya apa yang tadi disampaikan oleh Rangga tadi. Jadi ketika COVID kemarin, mungkin bagi Rangga itu adalah momen-momen yang sangat banyak gitu ya, banyak waktu yang tidak banyak digunakan gitu. Jadi makanya dia lebih memilih untuk melakukan game online gitu. Gak apa-apa ya. Jadi itu adalah salah satu dampak negatif bagi siswa. Kemudian oke, dari sini ada pertanyaan dari penggunaan gawai. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Cara untuk mengatasi kecanduan game itu dimulai dari Oke, cara untuk mengatasi kecanduan gawai. Yang pertama, ada yang bisa jawab? Saya Bu, saya punya jawabannya. Apa? Jadi sebelumnya kan saya kecanduan game. Nah, karena saya sudah sadar waktu udah mulai normal kembali di sekolahnya, saya coba-coba buat sekolah tuh nggak bawa HP gitu, biar nggak main game juga di sekolah. Habis itu saya mikir, kayaknya kalau kayak gini juga kurang, mending dihapus aja game-nya. Nah, habis itu saya menghapus game-nya Bu, sampai saat ini saya udah nggak kecanduan lagi. Oke, itu mungkin pertanyaannya bagaimana cara menghilangkan kebiasaan game online, betul nggak? Tadi pertanyaan dari Siti Zahwa itu adalah bagaimana cara menghilangkan kecanduan gawai, gitu kan? Gak apa-apa, ini adalah salah satu memang yang harus kita tahu informasinya. Yang pertama, mungkin sebenarnya untuk menghilangkannya tidak bisa, ya. Tapi bagaimana caranya supaya kalian menggunakan gawai itu dengan bijak, gitu. Contoh misalnya ketika kalian mau tidur, itu jangan sampai kalian terus menerus. Jadi kalian harus membagi waktunya. Misalnya di sekolah itu momen-momen untuk menggunakan gawai itu seperti apa? Silakan digunakan. Tapi ketika berada di kelas, silakan tidak digunakan dulu, gitu ya. Itu contohnya. Terus untuk menghilangkannya bagaimana? Sebenarnya untuk kecanduan itu tidak bisa dihilangkan, tapi kita gunakan gawai itu dengan kebutuhan saja. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan selain itu? Nah, kalau itu ibu bertanya sama kalian ya. Kalau misalnya nih ya, penggunaan gawai itu menurut kalian sudah berlebihan gitu ya. Kalian sudah bisa mengakses segala media sosial yang ada di handphone. Terus kalian menggunakannya itu dengan cara yang tidak semestinya, misalnya tontonan dewasa. Gitu. Nah, apakah kalian pernah berniat untuk ya mencoba-coba mencari informasi seperti itu nggak? Pernah nggak? Tidak Bu. Tidak ya. Tidak, jangan sampai karena sesuatu yang ingin kita ketahui itu sebenarnya bagus, tapi ketika kita niatnya hanya ingin melihat sesuatu yang dampak negatifnya banyak, jangan sampai dituruti, gitu ya. Karena sekarang media sosial itu menurut kalian berpengaruh banget nggak sih terhadap pemikiran kalian, terus terhadap psikologis kalian, berpengaruh nggak? Berpengaruh banget ya.
kegiatan yang bermanfaat, gitu kan maksudnya. Ya, oke. Oke, mungkin dari bimbingan yang tadi Ibu sampaikan, apakah sudah paham? Paham ya? Oke, tadi kita sudah membahas ya terkait dengan penggunaan gawai. Sekarang sudah dibagi kelompok ya, kelompok belajar. Jadi hari ini Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi di sini akan ada ya kegunaan masing-masing media sosial. Kalian di sini berikan dampak dan negatif dan positifnya, ya. Kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Kemudian setelah kalian diskusikan, kalian saling menanggapi dari kelompok satu ke kelompok yang lainnya. Oke ya, paham? Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk berdiskusi. Oke, sudah semua? Oke, silakan kelompok satu ya untuk maju ke depan ya untuk mempresentasikan. Setelah itu kalian saling menanggapi ya dari presentasi yang disampaikan oleh kelompok satu. Silakan siapa yang mau maju? Oke, Shania. Ya, silakan tepuk tangan dulu buat Shania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Shania. Saya perwakilan dari kelompok 1. Kami adalah di sini kita dapat mencari informasi mengenai pembelajaran ataupun perlombaan dan dapat menambah teman. Dampak negatifnya banyak informasi hoax dan bisa men-stalking orang secara berlebihan sehingga mengganggu tes ini dan dapat mendapatkan penghasilan juga. Lalu dampak negatifnya banyak konten yang tidak senonoh. Yang ketiga ada aplikasi TikTok. Di sini dampak positifnya adalah dapat menjadi sarana kreativitas, hiburan, dan bisa menjadi tempat jualan online juga. Di TikTok juga bisa mendapatkan banyak informasi terbaru serta dapat menjadi media pembelajaran. Dampak negatifnya di TikTok kita bisa membuat kecanduan atau lupa waktu dan banyak berita hoax. Lalu yang aplikasi terakhir adalah aplikasi X. Dampak positifnya adalah dapat menjadi tempat berkeluh kesah, media informasi, serta media pembelajaran dan bisa juga menjadi tempat jualan. Lalu dampak negatifnya adalah banyak juga konten-konten yang tidak senonoh dan banyak berita hoax. Demikian dari kelompok 1, ada yang ingin menanggapi? Saya, perkenalkan nama saya Muhammad Taufiq Rufari, saya perwakilan dari kelompok 5. Saya ingin bertanya ya, tadi kan situ banyak dampak negatifnya. Saya mau nanya gimana sih biar kalau kita lagi buka aplikasi itu, lagi main gitu, kita nggak ketemu sama dampak negatifnya gitu, kayak misal ketemu konten yang nggak bermutu, terus kayak tadi yang di aplikasi X, sampai ada kayak konten yang nggak wajar gitu, kayak konten dewasa gitu, gimana ya? Kasih. Baik, akan saya jawab. Maksud pertanyaan itu cara menanggulangi. Iya. Oke, jadi mungkin ya kita bisa menanggulanginya dengan cara jangan terlalu berlebihan untuk memakai aplikasi tersebut dan sebagai remaja juga kita harus dapat memilih dengan baik mana konten yang bisa sewajarnya untuk kita, yang mana yang bukan untuk kita. Jika misalnya ada konten-konten yang tidak wajar yang lewat gitu di notif atau di TL-nya, di TL X ini, kita bisa langsung skip aja, langsung blokir akun tersebut sehingga tidak mengganggu kita juga. Baik, terima kasih. Ya, saya berikan tepuk tangan. Kembali. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Siapa perwakilannya? Siapa namanya, Nek? Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 yang mendengar atau menjelaskan KPD yang sudah kami kerjakan. Pertama ada aplikasi Instagram, dampak positifnya sebagai media promosi suara. Dampak negatifnya digunakan sebagai media ujaran kebencian terhadap seseorang. Dampak yang kedua ada aplikasi YouTube. Dampak positifnya sebagai media pembelajaran. Dampak negatifnya disalahgunakan untuk menonton video yang tidak seharusnya dilihat atau ditonton. Yang ketiga ada aplikasi
positifnya sebagai media hiburan. Nah, dampak negatifnya dapat membuat kecanduan. Yang keempat ada aplikasi X atau dampak positifnya ini sebagai media informasi, dan dampak negatifnya sebagai sarana penyebaran hoax. Oke, ada yang mau menanggapi dari kelompok yang lain? Silahkan. Tidak ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, Bapak ya, tepuk tangan ya. Oke, anak-anakku sekalian. Jadi hari ini kita sudah melaksanakan bimbingan dan praktikum. Jadi hari ini Ibu akan memberikan evaluasi proses yang akan kalian isi nantinya ya. Ibu akan bagikan satu persatu. Sudah semua? Sudah, silakan dikumpulkan. Oke anak-anak, tadi sudah kalian lakukan pengisian tentang evaluasi proses. Sekarang evaluasi hasil kalian isi ya, sama seperti tadi, dibandingkan satu persatu. Sudah? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan ya. Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih ya atas perhatian kalian untuk hari ini. Pelajaran bimbingan bahasa ini sudah selesai. Terima kasih atas semuanya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Oke, untuk menutup, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Siap. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar diberikan keselamatan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapan salam.